Oke, bismillah ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Teman-teman semua, selamat datang ya di belajar esai beasiswa. Meskipun sebenarnya ini sudah dilakukan di batch pertama dan ada beberapa teman-teman yang gabung lagi, terima kasih. Kalau nanti misalnya ada yang kelewat atau misalnya ada yang kalian upgrade gitu ya ilmunya, boleh nanti disampaikan aja gitu. Di chat boleh atau misalnya langsung open mic ya. Jadi di sini dalam rangka apa namanya sharing ya, sharing gimana caranya bikin esai beasiswa. Secara umum sih sebenarnya nanti bakal dibahas ya, tapi nanti detailnya bakal lebih ke arah beasiswa unggulan karena setelah saya lihat formnya kebanyakan di beasiswa unggulan kayak gitu. Nah, karena ini judulnya sharing gitu ya, saya mau nyampein dulu, perkenalkan gitu ya bagi yang baru ketemu, nama saya Aziza Sobiro. Alhamdulillah waktu itu sempat ikutan beasiswa perintis dan beasiswa bidik misi, meskipun beasiswa bidik misi nggak pakai esai, tapi biidznillahnya itu saya ini ya, sempat kan karena udah nggak bisa double beasiswa, jadi saya sempat bantuin teman-teman untuk ikut beasiswa gitu, teman-teman saya waktu itu pas masih di kuliah. Alhamdulillah beasiswanya udah beda-beda gitu ya, dari mulai KSE, BU itu sendiri gitu ya, dan beberapa beasiswa lain. Nah, di pertemuan kali ini gitu ya, saya bakal ngingetin gitu poin-poin apa aja yang penting dalam beasiswa unggulan. Gitu ceritanya. Kita mulai ya, bismillah. Nah, untuk yang pertama, kan fokusnya tadi kebanyakan di beasiswa unggulan ya, jadi materi yang dimunculkan juga tentang beasiswa unggulan. Cuman ini tadi nyambung sama beberapa beasiswa yang lain. Nah, saya pengen tahu bagi yang belum gabung di batch sebelumnya gitu ya, yang udah gabung di keep dulu, kira-kira apa sih yang dituju dari beasiswa gitu? Tujuan dari beasiswa tuh buat apa? Meskipun di sini udah disepil, tapi saya pengen tahu bagian yang lain yang kalian pikirkan, kayak gitu. Boleh disampaikan di kolom chat boleh, di mic boleh. Ya, kira-kira fungsinya beasiswa apa sih? Kenapa kalian teh butuh beasiswa? Mangga, mangga. Sampai 3 orang aja, baru kita bisa lanjut lagi. Udah izin dah Boleh, kasih boleh, pendapat. silakan. Kalau pendapat saya ya buat masuk beasiswa pertama, yang kedua tentunya karena ya kan beasiswa itu ada beasiswa swasta Mm-mm, dan saya ngincer karena melalui seleksi yang cukup berat dan itu mm-mm, akan memberikan sedikit apa ya sedikit kesan yang baik untuk diri kita sendiri lah buat masa depan, bahwasanya kalau misalkan kita lolos beasiswanya ya kita mm-mm. pernah berhasil gitu melalui tahap seleksi dan itu akan menjadi nilai lebih bagi diri kita sendiri gitu dah. Oh, menarik, menarik, menarik. Jadi fokusnya di Abdus itu proses ya, salah satunya. Ini ada beberapa yang masuk juga, meringankan biaya, ngecover biaya pendidikan, nggak punya duit, ayo Parobi ya Allah. Mendapat pengalaman lebih dari program yang disediakan melalui beasiswa unggulan. Menarik nih dari beberapa yang disampaikan gitu ya. Betul ya, dari sisi lain gitu memang tujuan beasiswa pasti all of you gitu ya, sepakat salah satu benefitnya adalah di biaya pendidikan atau biaya hidup. Pokoknya lebih ke biaya gitu ya, lebih ke finansial gitu. Apalagi untuk ngebantu orang tua gitu ya di tengah tercekiknya gitu ya kalian teh sama biaya UKT yang nggak masuk akal gitu ya. Nah, kadang-kadang gitu atau misalnya nggak sesuai sama kondisi sehari-hari, tapi di sisi lain gitu ya, dari beasiswa ini tuh benefitnya nggak cuma tentang biaya aja, betul tadi. Pertama dari prosesnya, ya. Ini out of the box banget dari prosesnya. Dimana saat kita ngikutin beasiswa gitu ya, ada beberapa proses yang harus dilalui. Dari mulai seleksinya, pemberkasan, dan segala macam yang kita tuh jadi tahu kapasitas kita udah sampai mana. Terus yang kedua, benar nih yang disampaikan di chat juga Aisyah. Kalau misalnya eh, yang dibutuhkan selanjutnya adalah improvement dari si pengalaman di beasiswa itu sendiri. Misal kalian itu pengen masuk beasiswa unggulan, nanti ada beberapa program-program beasiswa unggulan yang akhirnya bisa nge-improve skillnya kalian kayak gitu. Jadi nggak fokus di bagian uangnya aja alias finansialnya aja, tapi kalian juga berfokus di bagian
apa yang bisa dikembangkan. Apalagi anak-anak beasiswa itu biasanya terpilih ya. Jadi relasi yang kebentuk di situ itu pasti relasi-relasi optimal gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dicoret-coret di sini, nggak cuma tentang biaya, 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 tapi juga pertama di skill gitu ya. Yang kedua itu di apa namanya tadi tuh relasi. Dan biasanya relasinya itu pasti nggak sama orang-orang yang biasa aja. Kayak gitu. Ya, sepakat ya? Kita lanjut. Terus apa yang dilihat dari si beasiswa, especially emang unggulan ya, tapi secara keseluruhan tuh beasiswa tuh sebenarnya ngelihatnya apa gitu ya. Ntar ini agak ngelag nih kayaknya. Di kalian ngelag gak gambarnya? Di saya soalnya ngelag nih. Kalau kasih jempol boleh ya kalau misalnya ini, kalau misalnya nggak bisa ini. Oh, udah muncul ya. Nah, jadi yang dilihat tuh gini, kalau biasa unggulan fokusnya di insan terbaik. Insan terbaik tuh sebenarnya ya pribadi yang terbaik yang daftar di Nah, antara yang daftar gitu ya. Nah, jadi si judges, si penilai gitu ya, atau panelis itu nggak cuman ngelihat yang IPK aja atau nilainya bagus gitu ya, tapi juga apa? Tapi juga berbagai hal yang diteliti atau dilihat ya diteliti. Berbagai hal yang jadi indikatornya juga gitu. Yang pertama pasti integritasnya. Nanti bakal ada verifikasi biasanya di wawancara atau di sertifikat gitu ya. Terus itu bakal kelihatan banget. Terus yang kedua, kredibilitas unggul. Maksudnya kredibilitas unggul tuh gimana? Dia punya rekam jejak jelas dan kompeten. Nanti di pertengahan saya akan lebih jelaskan rekam jejak ini tuh cara memunculkannya seperti apa gitu ya. Kita tuh bagus atau enggak. Terus yang ketiga, wawasannya luas sama kritis. Menarik nih. Jadi di beasiswa itu nanti tuh kan ada nilai jual yang kita kasih gitu ke si penyelenggara beasiswa tersebut. Di mana salah satu yang kita jual itu adalah kita kenal sama diri sendiri. Jadi kita kenal sama diri sendiri ya. Nah, habis kita kenal sama diri sendiri, kita tahu kondisi lingkungan ya. Tahu kondisi lingkungan, sebutannya apa? Masyarakat. Other kali ya. Nah, baru habis itu gitu ya. Kenapa disebut wawasannya luas dan kritis saat kita ngelihat satu permasalahan dengan kapabilitas kita yang bagus gitu ya. Maka nanti kita bisa menghasilkan apa? Menghasilkan kepedulian terhadap bangsa itu sendiri. Kita punya nggak jiwa-jiwa problem solvingnya gitu ya. Kalau misalnya ada, itu bakal optimal kayak gitu. Nah, dari itu semua gitu ya, kan di essay beasiswa itu salah satu yang dilihat itu adalah bagaimana kita melihat suatu masalah. Si orang ini tuh melihat masalah tuh dari berbagai sisi atau satu sisi aja. Dia tuh objektif atau subjektif. Makanya poin selanjutnya adalah moderat. Dia tuh objektif atau enggak. Mengkultuskan satu golongan atau enggak. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya enggak, berarti bisa kebermanfaatannya lebih luas misalnya. Kayak gitu ya. Nah, di beberapa beasiswa lain pun sebenarnya poinnya ini aja gitu. Apakah dia itu bisa kenal sama dirinya atau enggak? Yang kedua, dia juga bisa tahu kondisi lingkungannya gitu ya. Yang ketiga, ada nggak solusi nanti yang ditawarkan buat lingkungannya? Atau nilai jual dalam tanda kutip. Terus yang keempat, objektif atau enggak nih ngelihat suatu masalah. Kayak gitu. Kita lanjut ya. Ini bagian paling penting dan hampir semua award beasiswa tuh dan banyak juri gitu ya istilahnya itu menyarankan 3 poin ini. Poinnya tuh adalah ada koneksi 3 masa atau 3 bagian. Ini saya emang PPT-nya dibantu sama notebook LM ya, tapi saya yang bikin promnya sama beberapa sumbernya biar lebih bagus visualisasinya. Jadi yang pertama adalah masa lalu. Masa lalu tuh terdiri atas apa aja? Terdiri atas apa aja yang bisa kita lakukan selama ini gitu. Jadi misalnya tuh kalau kalian punya achievement sebelum-sebelumnya gitu ya, nah itu adalah masa lalunya kalian gitu. Jadi kalian bisa mengkoneksikan antara masa lalu, masa kini, sama masa depan. Jadi di sini tuh misalnya di sini achievementnya kalian, sorry. Apa pencapaian misalnya, pencapaian atau track record tadi. Bahasanya tadi apa di sini tuh? Rekam jejak ya, track record. Bisa organisasi gitu ya, bisa apa lagi? Record, tulisannya jadi kacau. Track record ya.
Bisa organisasi, bisa kepanitiaan, bisa misalnya lomba, atau bahkan yang nggak sama sekali semuanya pun itu bisa dituangkan. Yang penting kita punya nilai unggul di situ, gitu ya. Terus masa kini itu apa? Masa kini itu adalah data, data yang ada, data, data gitu ya, data kondisi gitu ya, atau misalnya data statistik yang dibutuhkan saat ini tentang keputusan tentang potensi kalian gitu ya. Atau misalnya kayak porto-porto lain yang lagi kalian lakukan saat ini juga bisa gitu ya. Nah, terus masa depan apa? Oh ya, masa kini juga selain data ada masalah ya. Apa sih masalah yang lagi ada di sekitar gitu ya. Terus di masa depan itu adalah tujuan kalian atau goals kalian ikut beasiswa ini apa? Goals kalian ikut beasiswa ini apa gitu ya. Jadi kalian harus bisa menyambungkan benang merah antara apa yang udah kalian lakukan, siapa diri kalian gitu ya, atau siapa diri gitu ya, who you are. Terus data sama masalah yang saat ini kayak gimana, sama masa depannya itu goals kalian di masalah tersebut atau di data tersebut kayak gimana, kayak gitu. Oke, sampai sini kebayang? Nah, ini lebih detailnya. Nah, lebih detailnya tuh begini. Masa lalu itu jadi kita ngelihat akarnya kita gitu. Akarnya kita itu kayak value-value atau konsep diri kita, self konsepnya kita, self esteemnya kita gitu ya. Pokoknya tentang diri kita lah banget gitu ya. Entah itu pencapaian kita udah apa aja, atau misalnya kayak personal value, kalian tuh orang yang berintegritas atau enggak, itu bisa dimunculkan di sini gitu. Nah, tapi nanti dikasih tipsnya, gimana caranya kita tetap flexing tapi tanpa memperlihatkan kalau kita tuh flexing gitu. Gitu ya, nanti diceritain. Jadi poinnya adalah tadi value dari apa yang dipercaya sama kalian. Kalian tuh apakah kalian tuh misalnya tipe orang yang berintegritas, atau kalian tuh suka orang yang jujur, atau kalian tuh kreatif. Pokoknya sifat-sifat yang berpikir kritis, apalah ya gitu yang jadi value-nya yang kalian pegang sampai saat ini gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang butuh keputusan penting, kalian tuh garda terdepan untuk hal tersebut. Misalkan tuh berani, misalnya kayak gitu. Dulu pernah ada kasus di sekolah, kasusnya itu misalnya ada apa namanya? Ada tidak adanya transparansi misalnya dari penyelenggara panitia panitia apa misalnya kayak gitu. Terus kalian tuh meminta untuk transparansi tersebut sehingga berhasil itu juga bisa. Pokoknya keputusan-keputusan penting ini tuh kalian ada nilai yang dimunculkan nggak gitu. Nah, di sini ada tulisannya, jangan mengada-ngada dalam penulisan diri sendiri, cukup fokus ke apa yang sudah terjadi, apa yang ada dalam diri, karena pasti tiap diri punya positif atau negatifnya sendiri, kayak gitu ya. Pasti punya value-nya sendiri. Dan itu tuh nggak perlu dilebih-lebihkan juga gitu, karena semakin jujur, judges atau penilai itu semakin bisa ngerasa gitu ya. Feel-nya bakal kerasa sama si pembaca, kayak gitu. Itu masa lalu. Nah, terus masa kini. Masa kini gimana caranya? Masa kini tadi lewat data gitu ya. Tadi tuh ada data masalah yang dikaitkan sama portofolio gitu ya. Dengan cara nulisnya tuh bukan kayak aku adalah orang yang pintar gitu ya. Adalah bukan kayak gini cara nulisnya, cuma flexing gitu. Tapi aku percaya bahwa misalnya di antara misalnya kemampuan daya ingat yang optimal, ada pemahaman yang maksimal misalnya kayak gitu kan. Jadi kelihatan oh ya anak nih pintar nih berarti misalnya kayak gitu. Atau misalnya berbekal kepercayaan bahwa ilmu harus dibagi pada konteks misalnya nanti tujuannya tuh kalian bakal bikin platform biar ilmu tuh lebih reachable gitu sama orang kayak gitu. Gitu ya. Nah, buktinya apa? Buktinya tadi di porto-porto kalian. Apa yang udah kalian lakuin? Balik lagi sama si masa lalunya gitu ya. Kalian teh dari si value ini tuh buktinya apa? Evidence-nya apa? Gitu. Nah, tapi yang paling penting di sini kebanyakan orang yang ini ya, aduh kayaknya makin turun sih ininya. Kebanyakan orang yang SI beasiswa, kebanyakan orang yang nulis itu tuh malah masukin pindahin CV dari CV ke SI itu enggak usah.
Jadi pilih yang paling kamu banget gitu. Pilih yang benar-benar nilai kalian banget. Nah, nanti si siapa namanya tuh si value-nya tuh di yang akar tadi ya, yang dari akar masa lalu, masa kini sama masa depannya tuh yang benar-benar nyambung satu sama lain. Kayak gitu. Jadi jangan yang semua CV dimasukin, enggak, pilih aja yang paling optimal yang menurut kalian tuh itu jadi mengubah diri kalian banget atau yang jadi kalian banget kayak gitu. Gitu ya. Kalian sendiri yang bisa paham di mana si program tersebut atau misalnya porto tersebut itu bikin kalian tuh bener-bener jadi punya paradigma baru lah di kehidupan. Gitu ya. Itu masa kini. Terus abis itu tadi ya, nah ini si data. Datanya tuh nggak cuman bisa kalian ngelihat pengalaman pribadi misalnya. Atau kalian juga bisa ngelihat pengalaman orang lain. Tapi yang paling optimal adalah bagaimana kalian mensintesis data yang ada di internet misalnya gitu ya, atau ada yang ada di jurnal sebagai apa? Sebagai sambungan untuk nanti masuk ke goals kalian kayak gitu. Jadi bukan bukan yang nyebutin argumentasi tanpa data biasa aja, berarti itu masuk subjektif banget kan. Tapi ada faktanya. Contoh kasusnya misalnya nih, di sini Maya kemampuan sains anak Indonesia tuh rendah cek saha gitu kata siapa. Nah ternyata kalau misalnya munculin data, hal tersebut dikonfirmasi oleh data visa misalnya. Kalau literasi sains Indonesia tuh peringkat 70 dari 78 negara pada tahun sekian kayak gitu. Dan seterusnya. Nah berarti eh, poinnya tuh kalian bisa paham akarnya di mana di masa kini tuh tadi ya. Jadi di data dan masalah gitu. Jadinya nanti tuh si judges tuh bakal lebih tahu gitu value kita tuh ke arah mana gitu. Seperti itu ya. Nah, terus abis itu em, tadi ya pakainya yang resmi-resmi kalau data bisa artikel resmi, jurnal resmi atau misalnya lembaga-lembaga WHO, UNICEF kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya itu di masa depan. Masa depan tuh eh kan tadi sebelumnya di masa lalu ya, masa lalu tuh ke value kalian. Terus habis itu masa kininya itu data sama masalah. Nah, masa depan itu adalah goals di mana tujuan kalian untuk ikut beasiswa ini atau masuk ke prodi tersebut gitu ya. Itu punya tujuan, jadi kalian tuh nggak asal ikut arus doang gitu. Kayak gitu ya, nggak ikut arus doang. Contoh kayak gini misalnya tuh. Goalsnya kalian untuk masuk ke jurusan hukum misalnya tuh. Untuk bikin misalnya platform melek hukum misalnya kayak gitu. Di mana banyak orang yang sebenarnya dia tuh underpaid misalnya bagi karyawan atau misalnya banyak pembulian-pembulian dan segala macam yang bisa dikriminalkan tapi misalnya karena orang nggak tahu jadinya ya udah diabaikan begitu saja gitu ya atau misalnya ada kasus bully apa namanya pelecehan seksual dan seterusnya gitu ya biar orang bisa lebih tahu apa namanya tuh help desk-nya kayak gimana kayak gitu ya ke siapa harus menghubunginya kayak gitu-gitu nah itu kan goals ya atau misalnya di sisi lain bagi yang misalnya masuk jurusan kesehatan misalnya masuk jurusan gizi gimana orang jadi bisa dapat akses gitu untuk tahu gizi yang bagus teh nggak perlu mahal gitu ya dengan aplikasi-aplikasi atau dengan misalnya kalian tuh bikin apa namanya tuh sosialisasi-sosialisasi misalnya kayak gitu boleh pokoknya tujuan kalian tuh spesifiknya kayak gimana jadi istilahnya tuh jangan langsung kayak mau majuin teh gimana rata-rata di esai yang saya review kalian tuh fokus di masa lalu aja gitu ya diceritain kalian teh masa lalunya kayak gimana tapi pas nulisin masa depan nah itu ini banyak yang kurang pas nulisin masa depan pengen gabung misalnya organisasi ini organisasi itu gitu atau misalnya mau mau jadi sarjana terbaik tapi nggak disebutin gitu ya si siapa namanya tuh si tujuannya tuh bakal apa detailnya kayak gitu. Nah, di sini ada hal yang penting harus kalian optimalkan. Pas kalian nulisin tujuan, kalian harus ingat juga bagian indikator tujuan tersebut. Jadi, eh, kalau misalnya di SDGs tuh misalkan ada tujuan, terus ada subtujuan yang kayak eh, poin-poin apa aja yang mau dituju gitu ya. Bagaimana cara mencapai poin tersebut. Nah, boleh dimasukin indikatornya juga tujuannya atau step by step-nya. Misal, mau misalnya improve kalau di beasiswa unggulan tuh kalian bisa identifikasi berdasarkan visi
visi atau misi beasiswa unggulan misalnya, beasiswa ya. Terus yang atau visi misi jurusan boleh gitu ya. Terus yang kedua misalnya tuh ya, kalian indikatornya tuh bisa berfokus di apalagi ya, misalnya step by stepnya tuh. Kayak masuk ke komunitas atau organisasi apa. Atau misalnya yang ketiga itu kalian bisa kerjasama sama siapa gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu bisa gitu. Untuk bisa mencapai tujuan, tujuan tersebut tuh rada konkretnya kayak gimana. Jangan sampai kita nyelesain di masa lalu doang, tapi misalnya di masa depannya enggak kayak gitu. Malah dikit gitu. Ya udah kayak gitu doang misalnya itu. Itu hati-hati ya. Seperti itu. Jadi sederhananya kayak gini ya. Sederhananya kayak gini. Pertama, kalian itu berfokus, kalian mulai diracik dengan masa lalu kalian tuh kayak gimana. Value apa yang didapat berdasarkan pengalaman kalian. Gak perlu muluk-muluk, tapi bener-bener value yang kalian dapat aja. Bahkan sesederhana dari ini tahu, dari pengalaman pribadi misalnya kalian nonton film misalnya atau nonton satu berita di mana berita itu ngebahas sesuatu dan akhirnya kalian terinspirasi dari berita itu juga bisa. Misal saya pribadi dulu misalnya pengen masuk jurusan gizi karena saya dulu ngelihat ada ahli gizi yang di apa namanya tuh yang di wawancara gitu di basar gitu. Kalau misalnya gizi anak yang dikurang itu seperti apa dan seterusnya. Kalau misalnya ada makanan diubah gitu ya jadi bahan sintetis itu seperti apa. Terus jadi menarik tuh neliti-neliti masak-masak kayak gitu di gizi. Nah, terus tapi saya tuh pengen misalnya tadi misalnya tujuan saya tuh masuk gizi adalah untuk anak tuh bisa atau orang-orang sekitar gitu, orang-orang yang kekurangan informasi gitu ya bisa lebih mudah misalnya gitu ya. Entah masuk ke posyandu nantinya saya tuh atau misalnya bikin aplikasi misalnya gitu ya. Nah, nanti bisa diidentifikasi gizi di warung-warung aja gitu ya, masakan-masakan warung atau bahan-bahan masakan yang biasa dimasak sama ibu-ibu di rumah tangga tuh sebenarnya udah bisa mencukupi asal disesuaikan misalnya kayak gitu. Nah, itu kan berarti tadi nilai dirinya tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu, buktinya itu misalnya bukti stunting misalnya di Indonesia berapa gitu ya, masalahnya apa gitu. Terus abis itu baru, kok jadi dihapus. Abis itu kontribusinya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau diibaratin ini tentang diri sendiri gitu ya. Gimana kita ngelihat diri sendiri gitu ya. Tentang kemampuan diri gitu, mengenal diri. Nah terus kalau ini kita peka sama sekitar gitu ya. Nanti akhirnya kita bisa bikin tujuan. Goalsnya itu adalah untuk menyelesaikan problem solve ya. Solve berdasarkan indikator-indikator yang tepat. Begitu ya. Pokoknya dimulai dari kayak kalian nyeritain sesuatu yang jadi core value-nya kalian, sesuai nggak sama visi misi atau value yang dibutuhkan sama universitas atau beasiswa, baru nanti dikembangin berdasarkan evidence atau bukti-bukti yang kamu dapat gitu ya dari sosmed, sorry. Boleh sih sosmed juga gitu ya di sekitar gitu, atau misalnya dari artikel, dari jurnal, atau dari web-web resmi kayak gitu. Gitu ya. Nah, em, itu dulu sebelum kita tutup, sebelum kita apa namanya simpulin keseluruhan. Ada yang mau ditanyain dulu? Boleh, Mangga? Udah kebayang belum? Bentar ini tadi mana posisi? Nah ini. Udah ada yang mau ditanyain nggak? Sok ditanyain dulu. Ada yang pakai laptop boleh di ini ya, boleh di screenshot, bentar. Boleh, silakan. Ada yang mau ditanyain nggak? Didiskusiin. Yang nggak kebayang, misalnya di beasiswanya. Atau yang udah paham juga boleh, misalnya dikabarin gimana. Atau misalnya kecepatan, sok, nggak apa-apa. Sebelum kita munculin contohnya. Ada yang udah mulai ini? Mulai beasiswanya belum? Mulai bikin esainya? Proses ya. Oh, proses. Yang lain? Yang lain bagaimana? Ada 15 orang di sini. Belum Belum sama. mulai. Baru mulai.
Yang lainnya Belum lagi? mulai. Oh, belum mulai. Oke, biar lebih kebayang, saya tampilin lagi ya. Pakai esai-esai yang muncul di sosmed ya. Esai-esai yang muncul di sosmed ini pakai beneran sama seperti yang kemarin, meskipun ada esai sosmed yang terbaru ya yang saya kirim di grup. Tapi mulai dari sini dulu. Oke, ini kan esai beasiswa tuh ada temanya. Ini harus kalian perhatikan. Jadi jangan sampai kalian tuh keluar dari tema. Temanya tuh harus dibedah dulu indikator apa yang dimunculkan dari si tema tersebut ya. Misalnya kayak gini. Di poin ini berarti sekitar 2 tahun yang lalu ya. Poin di sini adalah kontribusi setelah studi. Berarti fokus kalian adalah kalau misalnya bentuk esainya kayak gini gitu ya atau temanya kayak gini, fokus kalian adalah berarti gimana caranya di masa depan berarti udah bisa kebayang dia tuh step by stepnya atau indikator yang lebih detailnya tuh di situ kayak gitu dimasukinnya gitu ya. Nah, kita mulai dari sini. Di sini udah mulai ada value ya, ada value di sini teh mana ya? Di sini berarti udah mulai ada value ya. Eh, ternyata tidak bisa. Set. Udah mulai ada value value yang lagi diambil sama si penulis ini. Ini yang ada di sosmed ya, Kanaya ini. Tapi si value itu nggak cuman value doang. Dia bisa dikaitkan sama satu quotes atau misalnya satu ungkapan, satu kutipan yang ada di buku, misalnya kayak gitu. Yang menandakan berarti dari awal si judges itu bisa ngelihat orang ini tuh literate alias dia berliterasi gitu ya. Nah, terus abis itu dijelasin juga di sini dia latar belakangnya apa? Latar belakang. Berarti kalau ini masuknya kemana? Tentang diri ya. Nah, di sini baru ke masa lalu udah mulai. Masa lalu. Nah, si masa lalu ini gitu ya, dia nyeritain kalau dia tuh dari SMP, dia aktif apa. Dari aktif tersebut, value apa yang dimunculkan, efeknya apa, paradigma apa yang dihadirkan, gitu ya. Jadi paradigma setelah ikut ini tuh apa? Itu yang paling penting. Jadi jangan cuma disebutin, saya teh misalnya aktif di organisasi A, B, C, D, ya udah gitu. Tapi nggak dijelasin dari fungsi dari organisasi itu tuh apa, atau fungsi dari pencapaian itu teh apa, kayak gitu. Kalian tuh perlu untuk nyebutin kalian teh sebagai apa, fungsinya buat apa, kayak gitu. Untuk ngeliatin apa? Ngeliatin belief kalian teh di mana, atau value kalian di mana, penguatan value kalian tuh kayak gimana, gitu ya. Terus abis itu gak apa-apa diceritain lagi sampai ke bagian-bagian paling penting gitu ya. Kalian teh lanjut ke SMA, di SMA ada apa? Mau cuman ngebahas SMA doang juga nggak apa-apa gitu ya. Terus dia nyebutin lagi dia misalnya ikutan perlombaan. Nah, perlombaannya ini efeknya kayak gimana ke si dia teh kayak gitu. Ya, terus nah, nih ada value gagal, hasilnya nggak memuaskan tapi dapat apa value yang didapat gitu ya atau hikmah yang didapat kayak gitu. Keren kan? Nah, selanjutnya, selain mengenal diri tentang perjalanan sendiri, kalian juga harus tahu tujuan kalian milih jurusan tersebut buat apa. Kenapa kalian teh pilih ekonomi pembangunan? Kenapa kalian teh pilih teknik perminyakan? Kenapa kalian pilih psikologi? Kenapa kalian teh pilih misalnya teh kedokteran? Kenapa pilih kedokteran gigi? Itu tuh harus ada tujuannya. Tapi tujuannya tujuan ini ya, tujuan masuk jurusan dulu. Emang kalian mau berdampak di bidang apa? Di bidang itu teh mau di bagian apanya? Kayak gitu. Nah, di sini dia pakai pengalaman pribadi. Papa saya mengalami depresi. Nah, dia pakai pengalaman pribadi. Terus tujuannya dia akhirnya pengen kayak gimana gitu. Nah, itu tuh disebutin dari si tujuan univnya gitu ya. Apakah asal milih atau gimana atau kecemplung? Jangan disebutin kecemplung juga dong. Tapi kan kalau udah masuk dan akhirnya memilih pasti ada satu alasan dong selain kecemplung gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus abis itu, nah kalau ini kan kasusnya dia di swasta ya sekolahnya gitu. Nah, karena kalau dibaca dari esai ini, dia itu ikutan BU-nya itu di semester ketiga. Dia ngejelasin apa aja yang udah dilakuin. Tapi, Bu, gimana kalau misalnya kita itu ikutannya dari semester pertama? Kalian bisa bikin runutan. Runutannya tuh apa?
runutan selama selama di kampus aktivitasnya mau apa aja. Aktivitas misalnya organisasinya mau ikut organisasi apa, atau misalnya mau penelitian penelitian apa gitu ya. Jadi dari situ jadi kelihatan gitu ya poin-poin, wah nih anak udah well prepare nih masuk ke jurusan ini, emang pengen ikut organisasi ini, ikut komunitas ini, pelatihan sertifikasi ini, penelitian ini anak punya tujuan nih dalam hidupnya kayak gitu. Nah, baru dituangkan di situ gitu ya. Nah, flexing juga bisa kayak gini nih. Saya dikenal sebagai, bukan berarti, bukan nyebutin saya adalah pribadi. Ah, kalau itu kan beda ya flexingnya. Tapi kalau flexing kayak gini mah, kayak kata orang lain gitu. Kata orang lain. Jadi jangan sampai kita tuh mengiklankan diri dalam artian kita tuh di esai ya lebih tepatnya ya. Tapi kalau di wawancara beda lagi. Kita tuh kayak seolah-olah paling sok gitu. Paling sok kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi lebih ke kayak low profile kita tuh terlihat di situ. Kecuali nanti pas lagi ini ya, pas lagi wawancara, boleh nanti rada-rada flexing. Alhamdulillah saya mencapai ini gitu ya. Saya dikenal seperti ini, dari sini jadi punya value seperti ini, ah itu boleh gitu ya. Nah, terus abis itu di sini gitu ya. Eh Sebenarnya harusnya, nah ini udah masuk masalah nih di sini. Nah, ini udah mulai masalah. Meskipun ini rada loncat-loncat ya. Di awal udah nyebutin masalah yang bapaknya, terus kepotong banyak hal, baru ke bawah. Kalau saya pribadi prepare berfokus gitu. Karena apa? Si juri teh kadang-kadang ngelihat di kalimat pertama. Kalau kalimat pertama udah ngejelasin rinci gitu ya, istilahnya tuh deduktif ya, kalimat deduktif. Jadi dari kalimat utama tuh ngejelasin umumnya, ngejelasin bagian yang bakal dijelasin, baru nanti lebih detailnya atau khususnya tuh di bawahnya kayak gitu. Jadi segitiga terbalik gitu ya, umum dulu baru ke khusus. Jadi ngerangkum kalimat pertama tuh masalah apa yang akan kalian munculkan kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus di sini mulai muncul datanya dari resmi nih, gitu ya. Data si depresi itu seperti apa gitu dan seterusnya. Terus gimana ternyata pelaksanaannya di masyarakat? Ini juga kepekaan. Udah optimal belum pelaksanaan masalah pelayanan kesehatan mental ini gitu. Gitu ya. Terus abis itu barulah gitu ya masuk ke kalian, perannya buat apa? Ini masa depan kalian. Peran. Peran kalian buat apa? Apa yang akan kalian lakukan tadi gitu ya. Mulai munculkan indikator-indikator. Indikatornya tuh misalnya satu aktivitas. Berarti kalau aktivitas dia ikut apa aja gitu ya. Dia misalnya mau ngapain gitu kan. Nih, bikin project misalnya aktivitas gitu ya indikatornya tuh. Jadi ada step by stepnya. Step by step. Dari si masing-masing apa? Masing-masing lombanya, tujuannya dia gitu untuk mencapai tujuannya dia. Nah, ini paling bagus lagi, ada rencana jangka panjang. Dimana kalau misalnya kalian punya rencana jangka panjang, berarti si beasiswa ini nggak cuma terbatas di S1 aja, tapi kalian tuh misalnya kalian bisa mengembangkan itu after kampus atau misalnya kalian pasca kampus atau pasca sarjana selanjutnya. Itu kan jadi lebih optimal lagi. Nah, terus habis itu, em, nah ini tuh sebenarnya kalau mau saya koreksi, ini ya, masukin juga value apa yang ada di beasiswa unggulan yang akhirnya bisa nyebutin kenapa harus aku yang lolos gitu ya. Why me? Kenapa harus aku yang lolos kayak gitu. Meskipun di sini yakin dapat mencapai tujuan beasiswa disebutin bagus nih gitu ya. Cuman lebih detailnya, lebih detail dari why me-nya tuh harus dikuatkan. Jadi memperlihatkan kalau kalian tuh riset beasiswa ini teh dengan baik. Riset, riset, jika orang Rusia ya. Riset beasiswa, penyelenggara beasiswa dengan baik. Beasiswa, beasiswa dengan baik gitu. Nah, Bu, ini apa? Tiba-tiba ada ini, cina di akhir, sama tiba-tiba ada ini di awal. Kalau di debat, ini namanya seni pembuka, seni penutup ya. Boleh ini mau bebas.
Bisa dari quotes gitu ya. Bisa dari ayat, bisa dari hadis, bisa dari value atau apapun kayak gitu. Gitu ya. Itu mah seni pembuka penutup mah bebas lah. Gitu. Cuman kalau saya saranin nggak loncat-loncat gitu. Ini minusnya di loncat-loncat tapi sisanya bagus. Kan sederhana kan meskipun sebenarnya si Kakak Naya ini saya yakin pencapaiannya banyak, tapi dia memunculkan bagian-bagian yang bisa dikaitkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depannya. Gitu kurang lebih. Terima kasih Kakak Naya. Begitu. Ada, semoga kebayang lah ya. Kita masuk kemana tadi? PDF notes, oh notes lagi. Gitu ya. Nah, terus satu yang paling penting lagi adalah saat kalian bikin bikin esai beasiswa, kalian juga harus jadikan esai beasiswa itu jadi referensi buat wawancara. Karena nanti bakal ada verifikasi dua langkah pas wawancara. Anda menyatakan Anda sebagai misalnya dulu tuh sekretaris. Boleh disampaikan, Cina, gimana peran Anda di sana gitu ya. Apa yang Anda jalani gitu ya. Apakah ada konflik atau gimana. Ntar bakal ditanya gitu lebih detail gitu ya. Terus kayak tes beasiswa unggulan atau misalnya nanti selanjutnya di perkuliahan seperti apa. Jadi jangan sampai kalian teh bikin esai beasiswa tadi muluk-muluk atau pakai chat GPT. No no ya, no no nggak boleh gitu ya. Shududu itu ya. Karena nanti kalau misalnya pas wawancara kalian oleng, bahaya gitu. Ntar di make sure ntar sama si siapa? Si penilainya kayak gitu. Nah, terakhir kita review dulu ya. Pertama, apa yang harus dilakukan saat nulis esai beasiswa? Kalian harus memastikan gitu ya. Yang pertama dilakukan adalah baca pedoman. Ya, pedoman itu bisa di strukturnya nanti yang dibutuhkan karakteristiknya kayak gimana ya. Strukturnya. Bukan struktur sih, bahasanya itu sistematika ya. Set, set, set. Nah, sistematika. Kedua, tema. Temanya harus di bedah indikator. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah arti. Gitu ya. Baca pedoman. Terus, syarat-syarat. Kemarin pas batch pertama ada yang nanya, kita harus mendahulukan mana nih? Sebenarnya ya, kalau saya pribadi, kalau misalnya kalian yakin di diri sendiri, mending difokusin di syarat-syarat dulu karena itu bare minimum ya. Kalau misalnya esai itu biasanya dia subjektivitas dari judges gitu, itu nggak menutup kemungkinan tergantung dari rezeki-rezekiannya kita dapat dapat si penilainya itu siapa gitu ya. Tapi kalau syarat-syaratnya udah terpenuhi, insya Allah setidaknya gitu ya 80% tuh aman. Meskipun yang menguatkan si 20% di si esainya itu sendiri gitu ya. Cuman syarat ini wajib banget dipenuhi gitu. Terus yang kedua, si esai itu sendiri gitu ya. Eh apa tadi? Oh iya, yang kedua esainya ya. Nah, esai esainya itu kalian harus mengaitkan antara masa lalu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di mana apa masa lalu itu fokus ke tentang diri ya, tentang diri sendiri. Terus masa kini itu ke data dan masalah, self value atau self belief, data dan masalah. Terus masa depannya adalah goals, ya kayak gitu. Yang nanti disempurnakan dengan why me, nah hak kita yang diterima gitu ya. Kenapa harus kita gitu. Terus habis itu oh ya why me dan riset penyelenggara, riset penyelenggara. Karena tiap esai beda-beda nih tujuannya gitu. Gitu ya. Terus habis itu terakhir apa lagi ya? Oh iya, kalau udah dibuat esainya, jangan lupa nanti direview karena khawatirnya kalian oleng gitu ya. Kayak gitu. Reviewnya bisa bebas sama siapa aja gitu ya, yang kalian percayakan gitu. Udah deh, nanti
Kalau dipanggil sama pewawancara, nanti pewawancara base-nya on CV sama essay yang kalian masukin gitu. Nah, untuk yang BU gitu ya, itu syaratnya adalah lulusan SMA yang maba gitu ya, atau misalnya 2 tahun sebelumnya, berarti dia semester 3 udah bisa ikutan. Terus punya LOE bagi yang maba. Nah, kalau yang misalnya udah masuk, itu surat aktif kuliah. Terus kalau misalnya yang ongoing, itu IPK minimalnya 2,75. Tapi nanti kalau udah masuk ke BU, biasanya bakal ada standarnya gitu. Tergantung tergantung univ ya, bisa sampai 3,25. Tapi 2,75 ini menyelamatkan bagi anak-anak yang masuk teknik ya, yang itu tuh sulit gitu. Terus sertifikat gitu. Oh iya, satu lagi. Tadi tuh kan Ibu nyebutin kalau misalnya em, gak mesti gak mesti harus pencapaian yang terlihat banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian punya core value tertentu yang ternyata nggak bentuknya pencapaian atau sertifikat, bisa disampaikan. Misal, kalian tuh pas SMA tuh nggak punya prestasi secara spesifik gitu ya di lomba, tapi kalian akademik sama kalian tuh jualan, boleh dimasukin selama kuliah saya tuh survive gitu ya karena harus misalnya menjadi tulang punggung keluarga, sebutin nggak apa-apa gitu. Jadi nggak mesti harus ini ya, nggak mesti harus capaian yang sangat tinggi tinggi enggak, tapi ke gimana caranya kalian bisa menyampaikan diri kalian tuh kayak gimana selama ini gitu ya. Terus, nah ini kan yang tahun lalu ya, tahun lalu kan dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Berarti di sini fokusnya, variabelnya ini ada 2 poin, ada teknologinya sama karakternya. Berarti kalian harus menurunkan teknologi itu apa, apakah teknologi itu harus alat yang besar atau enggak, gitu ya. Atau kemudahan yang didapatkan oleh banyak orang, teknologi teh. Terus karakter di sini tuh spesifiknya mau karakter kayak gimana? Mau karakter secara umum kah, karakter kejujuran kah, karakter definisi karakter kan indikatornya beda-beda ya, itu bisa dicari di internet gitu. Nah, dari poin-poin tersebut gitu ya, misalnya di tema ini gitu, nanti kalian cari masa lalunya si value-nya apa yang mau dilakuin, emang karakternya degradasinya kayak gimana? Apakah banyak orang yang anak-anak misalnya, usia SD udah dewasa lebih awal dan itu berbahaya untuk masa depan misalnya. Terus solusinya kayak gimana? Nanti di masa depan kalian di jurusan tersebut. Jadi harus ngaitin juga sama jurusan kalian atau univ kalian ya. KD wajib disebutin. Nah, barulah masukin. Cuman sekarang belum rilis sih beasiswa unggulan ini yang 2026 gitu ya. Paling umumnya beasiswa itu butuhnya ini ya. Terus habis itu rekomendasi bisa institusi, bisa dari kepala sekolah atau bisa dari guru dulu ya. Terus biasanya ada tes bahasa gitu ya. Baru ke esai. Sama satu lagi tips dari saya tuh kalau nulis esai atau nulis apapun sebenarnya free writing ya, nulis-nulis aja dulu gitu. Urusan sesuai katanya atau enggak, udah melebihi atau enggak, itu kalau udah semua. Karena kalau kita terfokus di paragraf pertama, kedua doang, terus diulang-ulang terus, gak beres-beres. Gitu, makanya tiap ada orang yang nanya, Bu bisa selesai gak esai misalnya dalam waktu 2 jam? Bisa, saya mah gitu. Karena ketika aja dulu urusan sempurna atau enggak, nanti bisa direview bareng-bareng. Kurang lebih kayak gitu. Gitu deh, udah selesai. Ada yang mau ditanyain nggak didiskusiin? Mangga. Cik, kita ke Zoom lagi. Set, kita hentikan. Oh, ada yang mau ditanyain nggak didiskusiin? Mumpung ada kesempatan. Ustazah mau nanya Ustazah. Boleh, 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 boleh. Saha, iya, Nah, saha. kan kalau ansor Zah. Oke, Ansar. Gimana, Sor? Zah kan kalau saya berhubung masih kelas 12 awal ya. Hmm, hmm. Nah, untuk pembuatan beasiswa mending buat sekarang atau berhubung juga misal sekarang kan lagi mau fokus belajar TKA sama UTBK dulu Hmm, hmm. gitu Zah. Jadi mending Oke. kalau misal mau buat esai begini nanti aja atau sekarang. Wah, Kasih Zah. menarik. Oke, terima kasih, Ansar. Masya Allah. Semoga memudahkan ya. Semangat banget belajarnya dari kelas 3 ya sama Nashwa. Dan Nashwa udah gabung belum? Udah ikutan gitu ya. Sama beberapa yang bagian yang kelas 12 lainnya. Kalau saya pribadi karena udah kebayang ya si struktur SIT kayak gimana, terus cara bikinnya kayak gimana.
Ansor dan teman-teman lain yang belum mau kuliah saat ini gitu ya, yang masih misalnya berproses di tahun 2027 nanti, berfokus di pengenalan diri sama optimalisasi portofolio aja dulu. Nah, berarti kan dalam hal ini portofolionya TKA dioptimalkan. Jadi kan nanti kalau misalnya TKA-nya ngambil biologi kimia misalnya, terus nilainya tuh memuaskan, nah kamu tuh bisa dapat cerita di situ, gitu ya. Nah, satu lagi kekuatan dari si esai itu adalah esai beasiswa lebih tepatnya ya, beda sama esai ilmiah. Kalau esai beasiswa itu kekuatannya di storytelling. Jadi dari sekarang mau story apa yang dimunculkan di esai pas nanti daftar beasiswa atau daftar univ gitu ya, itu yang dikuatkan. Jadi fokusin di portofolio dulu untuk saat ini. Kalau mau bikin kerangka-kerangkanya dulu, latihan-latihan dulu boleh, tapi jangan sampai melalaikan ke bagian yang bagian wajib. Makanya pas tadi juga pas saya sebutin saat ada syarat-syarat beasiswa gitu ya, fokus di syaratnya dulu gitu. Untuk esainya mah bisa bentar sebenarnya gitu, kecuali kalau kita benar-benar blank banget gitu. Gitu ceritanya ya. Semoga memudahkan ya prosesnya. Masih ada 1 semester buat nyelesain dan semoga lolos di SNBP ya. Amin, amin, amin. Oke, ada lagi yang mau Makasih lah. ditanyain? Ya, sama-sama. Untuk portofolio, kalau misal Mm-mm. kayak volunteer gitu, Oh, bisa. ber- bagus ya. Bagus. Tadi saya bilang, portofolio itu bisa dari volunteeran, bisa dari prestasi, bisa dari organisasi, kepanitiaan, bisa dari tadi, bahkan dia nggak punya kepanitiaan atau yang kayak eksternal-eksternal, dia berfokus di, misalnya, yaitu jadi tulang punggung keluarga kan gak ada waktu gitu misalnya untuk yang kayak gitu-gitu gitu, nggak apa-apa disebutin aja gitu. Gitu kurang lebih. Gitu ya. Jadi semoga Allah mudahkan. Oke, dah. Mm-mm. Oke, ada lagi yang lain? Mau Ya, saya tanya, mau nanya Sah. dong. Oh, belum Oke, nanti. eh Kak Virial dulu ya, sok. Boleh Virial? Eh, jadi gini, saya kira-kira ada, kan kalau ini tuh tentang diri gitu ya. Mm-mm, Kira-kira mm-mm. ada nggak kayak pertanyaan step by step yang simple gitu, kayak buat ngulik diri lagi gitu. Karena kadang bingung kayak mau mengulik diri, tapi mulai dari mana gitu. Karena ngerasa aspeknya tuh banyak banget gitu. Menarik nih pertanyaannya, sangat-sangat deep banget. Gimana ya cara cara biar ngulik diri itu lebih optimal gitu ya? Jadi misalnya tuh pas dimasukin ke CV yang dipindahin ke esanya itu sendiri. Iya, Hmm, dan jadinya nggak bertele-tele gitu kan. menarik, menarik, menarik. Nanti mungkin saya bantu bikinin poin-poinnya kali ya untuk diri sendiri. Cuman yang paling utama itu, Fir, bisa ke bagian ini. Bagian kayak pertama, oh ini, bagian tujuan kamu. Jadi bahasanya tuh kalau di pendidikan tuh dimulai dari apa yang dituju dulu. Dimulai apa yang dituju dulu. Misal, yang dituju itu pas misalnya kamu masuk jurusan psikologi, itu misalnya mau eh, membantu misalnya tadi depresi, kasus-kasus depresi. Nah, ditarik kaitan-kaitan apa yang berhubungan sama depresi selama hidup kamu misalnya gitu. Apakah ada orang yang berhubungan dengan depresi atau misalnya kamu punya kepekaan dan jadi tempat curhat banyak orang misalnya kayak gitu. Atau ada beberapa apa namanya organisasi atau pencapaian yang berhubungan sama kamu teh bisa jadi penengah atau penyelamat gitu ya misalnya kayak gitu. Atau kamu punya ketelitian tingkat tinggi di bidang apa saat lagi ngelakuin gitu gitu. Atau misalnya kalau kamu kreatif, jadi bisa tahu, misalnya dulu tuh misalnya kamu di Woke sebagai bidang non kamu teh anu bikin desain-desain ya, salah satunya gitu. Nah ntar, nah, ntar misalnya di tujuan kamu tuh kamu pengen bikin animasi interaktif gitu ya tentang pengenalan si mental illness itu sendiri, misalnya kayak gitu. Terus diturunin tuh animasi itu kan butuh ini ya poin-poin skill kayak misalnya skill menggambar atau misalnya skill storytelling, storyboard kayak gitu-gitu kan atau skill kerja sama sama pihak yang lain. Nah, itu dimunculkan baru organisasi-organisasinya. Jadi bahasanya itu step forward back. Aduh, saya lupa istilahnya. Pokoknya intinya dari tujuan, dari asesmen atau dari tujuan gitu ya, dari apa yang dicapai, terus diturunkan ke gimana cara step by step untuk mencapai tujuan tersebut. Nanti habis ini mungkin saya bikinin kali ya, kayak gitu. Kebayang nggak Fir kira-kira? Lebih lebih kebayang, lebih Mm-mm. kebayang.
Gitu. Jadi mulai dari tujuan dulu, habis tujuan nanti kita bakal di tujuan itu gitu ya untuk kecapai indikatornya apa aja. Misal kayak tadi bikin animasi mental illness. Berarti kalau animasi indikatornya bisa storytelling misalnya atau bisa ngegambar atau misalnya bikin kreasi-kreasi gitu kan. Terus misalnya atau misalnya sesederhana kamu punya punya riwayat jadi konten kreator misalnya gitu ya bikin bikin postingan-postingan di OSDQ misalnya atau OSIS itu juga bisa gitu. Nanti akhirnya setelah poin-poin tersebut barulah ditarik lagi apa aja dari 3 poin tersebut yang kamu dapat dari hikmah tersebut gitu ya sehingga mencapai tujuan yang tadi. Gitu. Ntar ya dibuatin. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Oke, makasih banyak. Sami-sami. Yang lain ada lagi? Atau udah udah malah kebayang banget nih. Ya, astagfirullah, so pede banget ini. Udah kebayang nanti bakal bikin esainya kayak gimana, Halo, meskipun belum saya kelihatan. Kenapa Umar? mau nanya saja. Boleh, boleh, boleh. Tadi Abdus gak jadi nanya, Ini kan Umar dulu ya. Sok Mar. misalkan, misalkan misalkan selama kita masa SMA itu nggak ada prestasi atau pencapaian yang relevan sama jurusan kita gitu, itu gimana saja? Menarik. Mar bentar. Ini Umar mana? Umar Umar mana maksudnya gimana saja? Deki apa bukan? Angkatan berapa? Oh, bukan Oh, bukan Deki. Di luar bukan ya? dari itu. Hmm. Oke, oke. Umar, gini. Tadi ya sempat di-spill kalau misalnya kalau nggak ada sama sekali pencapaian gimana gitu ya. Tapi eh, udah kepalang lulus SMA gitu ya. Nah, kalau saya pribadi tadi kalau di maba misalnya kamu SMA, kamu bisa nyeritain atau bisa menyebutkan gitu ya pencapaian kamu teh nggak yang tersertifikasi boleh. Kayak kamu misalnya mencapai univ yang sekarang juga kan pasti tidak mudah ya, apalagi yang tidak punya sertifikat sama sekali. Misal mempertahankan nilai dia misalnya tuh nilainya tuh tidak turun di bawah 85 misalnya gitu atau di bawah skor tertentu di mana saya tuh harus menahan resilien tuh kayak ketahanan gitu ya di antara menghafal Quran misalnya kalau yang di pesantren atau di antara organisasi gitu ya kuliah magang atau apapun jadi memunculkan kayak untuk dapat nilai segitu tuh itu tuh susah banget loh gitu saya tuh gitu itu juga bisa gitu kan evidence-nya ada di nilai rapot atau di nilai apa namanya nilai yang dilampirkan nanti di beasiswanya tergantung beasiswa ya jadi bisa kayak gitu evidence-nya. Jadi kamu tuh nambahin untuk dapat nilai segitu tuh susah banget. Atau misalnya kalau kamu punya kepanitiaan pasti adalah 1 atau 2 merenya di SMA sebutin gitu ya kepanitiaannya teh saya pernah dipercaya jadi saksi peralatan misalnya gitu ya sederhana saksi peralatan yang dimana saya tuh harus manage peralatan tetap aman dan segala macam kayak gitu-gitu. Terus kaitannya sama tujuan apa? Kaitannya sama tujuan, kamu bisa juga kalau misalnya tadi pertanyaan Virial dari tujuan ke caranya gitu ya. Kalau sekarang misalnya karena kamu punya stepnya di situ, coba cari tujuan yang berhubungan sama itu. Mar masuk jurusan apa, Mar? Biar saya iniin contohin. Contoh aja ini mah. Teknik industri saja. Teknik industri. Misalnya di teknik industri itu ini ya salah satu ininya perawatan mesin misalnya tuh ya. Bener gak sih? Bisa gak sih? Nggak yang Nggak, mesin banget sih saja nggak industri. mesin. Ke arah mana coba dijelasin dikit Lebih jurusannya. ke manajemennya. Oh, Jurusannya tuh manajemen. lebih ke kayak manajemen pabriknya, kayak manajemen mesinnya. Hmm. Jadi kayak kita tuh ngatur orang yang buat ngerawat mesinnya kayak gitu. Sama terkait efisiensi dari Hmm. sistem yang bakal kita buat, dari efisiensi anggaran, waktu, tenaga kerja segala macam gitu. Ih, bagus. Umar berarti udah menguasai banget bidangnya Umar. Nah, kalau misalnya udah menguasai kayak gitu ya, Umar ya. Misal kayak contoh tadi ngambil pas SMA tuh pernah jadi seksi peralatan gitu ya. Atau sesederhana bidang apa di kelas gitu. Dimana harus kan kalau misalnya di seksi peralatan meskipun saya nggak tahu ya kamu tuh aslinya aktif bidang apa aja atau misalnya pernah jadi panitia apa aja.
Tapi misalnya kita ambil contoh yang peralatan ini, kan itu tadi manajemen orang-orang gitu ya, atau efisiensi di peralatannya itu sendiri gitu. Saat misalnya kamu ngambil peralatan, mesin-mesin pabriknya misalnya gitu ya, atau pabriknya itu sendiri. Berarti kamu bisa membandingkan dulu aja pas SMA kamu tes sebagai seksi peralatan misalnya, itu bisa manage manage peralatan itu tetap aman gitu ya, teraplikasi dengan baik gitu ya, dan tidak menghambur-hamburkan listrik misalnya, atau apa namanya tuh, anggaran tuh nggak berlebihan kayak karena kamu bisa manage itu sendiri gitu, sehingga nanti kamu teh bisa dioptimalkan. Nggak apa-apa tujuannya kamu nggak muluk-muluk hanya difokus di industri yang efisien tapi kamu punya teorinya gitu ya, itu juga boleh gitu. Jadi tadi gak mesti pencapaian tuh harus tersertifikasi banget karena nggak semua orang punya kesempatan itu ya. Tapi bagi yang misalnya kenal sama diri sendiri, bisa diambil sekecil apapun kesempatan yang pernah diambil di SMA. Kayak gitu, kurang lebih. Itu kali, Mar. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang saja, alhamdulillah. Gitu. Terima kasih ya pertanyaannya. Makasih ya. Ya, Menarik-menarik nih makasih juga pertanyaan. saja. Iya, sami-sami. Abdus tadi jadi nggak nanya, Dus? Jadi, Apa boleh-boleh? Gimana? tapi saya Silakan. mau nge-highlight pertanyaan Umar dulu, boleh nggak? Oh, boleh. Silakan. Kebetulan saya kenalkan ya sama Umar nih. Oh Kalau iya. mungkin saja mau meta si Umar ini Jus pernah jadi ketua divisi di bidang kedakwaan juga. Dan dia Barakallah. kebetulan maba ITB ya. Jadi kayak Barakallah kompetensinya fiik. tuh benar tinggi kayak Mm-mm. nggak percaya aja kalau nggak ada tiga tahun. Nah ini terus sekarang pertanyaan saya dah ya. Eh, kan saya beberapa kali debat itu perang lawan yang lawannya itu melebih-lebihkan menghiperbolakan data. Nah, Mm-mm. saya baca contoh-contoh esai yang keterima jadi award itu di beberapa kayak TikTok, Instagram itu kayak kebanyakan orang yang terlalu menghiperbolakan mana gitu. Jadi kayak mengabaikan kebenaran yang 100% gitu. Apakah itu benar boleh dilakukan? Apa enggak? Dah gitu dah. Menarik. Kalau saya pribadi ya, sebenarnya juri itu nggak bisa ngenilai detail baca satu persatu kalimat kata dari esai yang dibuat ya, Dus ya. Tapi menarik nih pertanyaannya. Fun fact-nya tuh semua juri tuh nggak bisa bener-bener ngebaca semuanya. Apalagi juri tuh bukan orang yang biasa-biasa biasanya. Jadi kayak misalnya apakah dia dosen ataukah dia kerja gitu ya, pasti nggak fokus buat ngebahas si esai itu sendiri. Nah, poinnya orang-orang kok pada ini ya, pada pada ngehiperbolain gitu, ngehiperbolain si datanya atau si prestasinya atau dirinya sendiri gitu ya. Pertanyaannya itu subjektivitas siapa gitu. Kalau misalnya udah dimasukin dan akhirnya terverifikasi di wawancara, ya itu mah pintar-pintarnya dia untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan gitu. Itu pertama. Tapi yang kedua, kalau dari sisi saya pribadi gitu ya, kalau saya sebagai orang yang nyari beasiswa, saya pribadi gitu, saya akan fokus ke value-nya saya aja gitu. Karena kalau kalau misalnya tersampaikan dengan baik gitu ya, nantinya si pembaca atau misalnya penilai itu dia bisa ngelihat value-nya kita, udah gitu aja gitu. Gak usah mikirin orang lain yang terlalu melebih-lebihkan. Boleh atau enggak, tanya diri sendiri. Istilahnya kalau kita di Islam tuh ada istafti kolbak. Apa-apa yang tenang gitu ya, kalau kata Imam Syafi'i, itu apa-apa yang membuat hati kita tenang. Kalau misalnya ada yang salah, berarti kita bakal gelisah. Pertanyaannya kalau kita hiperbola masih kalau misalnya itu majes atau misalnya lebih ke ngedetailin ya nggak masalah gitu ya. Cuman kalau misalnya memasukkan data yang tidak sesuai aslinya, ya itu yang bahaya. Tapi kalau misalnya kayak melebih-lebihkan puitis atau gimana, itu mah pembawaan pribadi gitu ya, tesawiyah, tesawiyah. Maaf, saya kebanyakan di Sunda. Nggak apa-apa gitu. Cuman tapi kalau misalnya udah data orang dimasukin atau misalnya nggak pernah kalian capai tapi dimasukin, itu rada harus hati-hati kayak gitu. Paling saya pribadi, ya tadi, kita kan fokusnya mau ke keberkahan ilmu atau keberkahan pencapaian ya. Jadi kita bisa fokus ke si pencapaian itu sendiri tuh ya aslinya kayak gimana gitu. Terus tadi nyambung sama yang disampaikan sama Abrus, apalagi kalau misalnya ternyata tadi ya jadi ketua divisi dan berbagai pencapaian yang tadi itu bisa banget dikaitin gitu ya di teknik industri itu sendiri gitu yang didapat sama Umar. Paling tadi Mar fokusnya kalau berarti menurut saya sih Umar udah punya tujuan, apalagi tadi Umar benar-benar sangat menguasai
si bidang yang diambil ini gitu ya. Kamu bisa fokus di tujuan terus di breakdown ke pencapaian-pencapaiannya kamu sendiri gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya mau dari pencapaian-pencapaian dan akhirnya bingung tujuannya kayak gimana, bisa. Nanti kamu ambil satu poin tengah gitu ya dari beberapa pencapaian, apa yang selama ini akhirnya kamu jadi kekuatan kamu di pencapaian tersebut gitu ya. Apapun itu bentuknya gitu ya. Meskipun kata orang sederhana atau kata kita sederhana padahal sebenarnya kata orang bagus, masukkan aja dulu di situ, baru nanti difokuskan ke tujuan kamu mau bikin inovasi apa di bidang tersebut. Itu juga bisa. Terima kasih ya udah dibocorin gitu. Oke, ada lagi? Sekarang dah. Iya, sip. Ada lagi? Kita hitung ya, 5. Ansor kenapa open mic? Boleh, terakhir ya. Nanya. Sebenarnya Hawa aja mau nanya. Dia Oh, nggak bisa Hawa. buka HP. Sok, boleh. Gimana? Kata eh, mau nanya, kan ada beasiswa-beasiswa buat yang masih pelajar juga, misal kayak bantuan pas masih SMA gitu, Mm-mm. entah bantuan persiapan buat kuliah atau dikasih uang. Nah, kalau misalnya ada esai-esai begitu, apakah masih mirip-mirip pembuatannya kayak esai beasiswa buat beasiswa kuliah gini sih? Ah, menarik. eh ini jadi satu highlight penting juga ya, teman-teman semua. Gak semua penyelenggara beasiswa tuh benar-benar beasiswa. Ada beasiswanya tuh abal-abal. Tapi kalau misalnya beasiswa yang jelas penyelenggaranya siapa dan itu masih tingkat sekolah, esainya masih sama kok strukturnya kayak gitu. Intinya gitu. Tapi ya kita harus hati-hati juga pada beberapa beasiswa yang atas namain beasiswa tapi sebenarnya bukan beasiswa. Jadi kayak misalnya jadi brand ambassador beasiswa, dia harus ngiklanin beasiswa-beasiswa tertentu, terus ada data-data yang dimasukin, itu hati-hati bisi datanya disalahgunakan. Itu juga hati-hati. Karena nggak sedikit ngatasnamain beasiswa, terus nanti di tengah-tengah disuruh bayar, tapi nggak ada beasiswanya sebenarnya. Dia hanya ngumpulin bayaran-bayaran. Bayangin yang daftar ada 1.000 orang, terus dia daftar 100.000, lumayan tuh gitu kan 100 juta. Ya, 100 juta tuh dapat gitu kan. Itu hati-hati. Itu disclaimer dulu ya. Tapi di sisi lain, apakah strukturnya sama atau misalnya apa yang dicantumkan di esai SMA, beasiswa SMA atau beasiswa kuliah sama, sama bisa gitu. Oke, itu aja Ya, mungkin. terima kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman, saya mau minta tolong on cam sebelum ditutup. Kita mau apa namanya tuh dokumentasi dulu. Lumayan buat story. Jujur banget ini, astagfirullah. Nggak bercanda-bercanda. Maksudnya biar saya tahu juga muka-muka kalian gitu ya. Nanti habis ini baru ditutup. Boleh dibuka kameranya. Pak Robi, buru Pak Robi. Mana Pak Robi? Panges, Rafa Ahza. Viral juga boleh ya. Siap-siap Naurah juga boleh. Zamia boleh Za. Ini mah saya beasiswa S2 nih. Oke, terima kasih ya sambil ditutup. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman semua bisa gabung gitu ya. Senang banget akhirnya bisa sharing. Meskipun waktunya terbatas karena yang batch pertama tuh bisa lebih dari 1,5 jam gitu ya, pertanyaannya banyak. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut gitu ya, silakan boleh ditanyain atau didiskusiin karena saya yakin yang paham tentang essay beasiswa nggak cuman satu orang di sini, tapi banyak orang juga bisa saling sharing. Tapi saya yakin dengan bergabungnya kalian di sini, berarti kalian punya value yang sudah dikuatkan gitu ya, yang nantinya bakal dioptimalkan di beasiswa itu sendiri. Semoga setiap ikhtiar Allah mudahkan, diloloskan beasiswanya. Bagi yang belum dapat UNIF, atau misalnya UNIF-nya nanti di 2027 Allah mudahkan di UNIF yang terbaik. Kita dokumentasi dulu. Ini Rafifah sama Pak Robi nggak dibuka ini? Ya udah kita foto dulu ya. Sok. Ikutin 1, 2, 3 ya. Gayana bebas. 1, 2, 3. Oke. Terus gaya bebas yang kedua. 1, 2. Bentar. 1, 2, 3. Tunggu. Oke, sip. Gitu ya guys. Makasih banyak. Senang banget bisa ketemu kalian dan kenal kalian. Next time semoga kita bisa ketemu offline langsung ya. Ditunggu cerita-cerita hebatnya.
Ditutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam.